Bab 52 tamat. Hidup dan mati itu sudah pasti. Setiap hari akan ada yang datang dan pergi. Setiap hari ada yang lahir dan ada mati. Ingat, dunia itu tempat kita meninggal bukan tempat kita tinggal. Insting untuk dia yang kita sayang itu sangatlah kuat, sama seperti yang Alfian alami, tangan dan matanya berusaha fokus, tapi hatinya sungguh tak karuan, doa di dalam hatilah sang penguat. Ya Allah, segerakan ini selesai, kenapa wajah istri hamba selalu terlintas, jaga mereka, doa Alfian dalam hati. Di ruangan Fatimah kontraksi makin sering terjadi dan semakin sakit, ada 2 bidadari surga yang menemani Uma dan Bunda. Arafah juga ada di dalam, membantu Dokter Melani sesuai permintaan Fatimah jauh hari sebelumnya. Kuat ya Buk Fatimah, sebentar lagi, harus kuat, sudah buka 7, rasa sakitnya pasti semakin kuat, ujar Dokter Melani. Uma, Kak Al, Alfian masih di ruang operasi sayang, sabar ya. Kak Al, Uma, entah kenapa kali ini seakan tak bisa menahan, seakan tak mau tahu, Alfian harus ada di sisinya. Bunda dan Uma saling tatap, Bunda cek ya, semoga sudah selesai, sambil mengelus kepala Fatimah. Uma, tasbih mintanya, dan Uma pun langsung mengambil tasbih yang ada di dalam tas Uma lalu memberikan kepada Fatimah. Tangan Fatimah tak berhenti bertasbih, bibirnya pun henti mengucap tasbih, tak terdengar tapi bisa dilihat dari gerak bibirnya. Bunda memberitahu jika Fatimah butuh Alfian saat ini, sedangkan lampu di ruang operasi masih menyala. Tapi ini mungkin yang dibilang, Allah berpihak pada mereka, saat semua cemas lampu ruang operasi mati. Abi tanpa pikir panjang langsung menerobos ruang operasi, perawat yang berlalu cukup heran, sang master masuk ke ruangan operasi. Segera Abi mensterilkan diri, karena bagaimanapun di ruang operasi harus steril, nampak Alfian yang sedang mengelap keringatnya, dan nampak sedang berbincang dengan perawat. Ceklek, pintu ruangan di mana dilakukan operasi terbuka. Semua menatap sang master yang masuk. Alfian, Fatimah, ujar Abi dengan tatapan serius dan membuat Alfian cukup kaget. Hafiz menatap Alfian, keluarlah, biar gue yang selesai. Alfian menganggukkan kepalanya, segera menuju wastafel untuk mencuci tangan dan mensterilkan diri, melepas jubah operasinya. Fa kenapa? Sudah bukan 7, dia di ruangan persalinan. Mendengar perkataan sang Abi, Alfian tersentak, ternyata ini yang membuatku tak tenang, batinnya, dan langsung berlari menuju ruangan di mana Fatimah berada. Tak peduli dengan siapa yang ada di depan ruang operasi, Alfian langsung masuk. Dilihatnya sang istri tengah memejamkan mata, sembari menggigit bibir bawahnya, menahan sakit, dan tangan kanannya tak henti berzikir. Air mata seakan tak tahu tempa menetes dengan sesukanya. Al, sapa Arafah, dia udah nunggu kamu dari tadi, udah bukaan 8, dampingi dia, tambah Arafah. Alfian menghapus air mata yang menetes dengan cepat, tak ingin menampakkan kesedihan di matanya, dengan cepat menghampiri sang istri, duduk di kursi sebelah kanan ranjang. Sayang, Fatimah menoleh, mendengar panggilan khas dari sang suami. Hubi, ujarnya dengan dana yang serak. Berkali-kali Alfian mencium kening Fatimah, dengan tangan-tangan kiri yang menggenggam tangan kiri Fatimah, posisinya seperti memeluk dari atas. Istri Hubi hebat, kuat, Afwan Hubi terlambat. Tiba-tiba kontraksi datang lagi, dan Fatimah menggenggam tangan Alfian dengan erat, sangat erat, sakit sudah pasti, tapi Alfian tahan, karena rasa sakit yang dia rasakan tak akan sebanding dengan yang Fatimah rasakan, dan saat kontraksi berhenti, Fatimah membuang nafasnya panjang. Alfian mendekati perut Fatimah. Anak-anak Abi, lahirlah, Abi udah di sini nemenin, jangan buat Uma lama merasakan sakit ya sayang, kita berjuang sama-sama, ujarnya sambil mencium perut Fatimah. Beberapa detik kemudian Fatimah merasakan sakit teramat dalam. Kakra, sakit, mendengar rintihan Fatimah, Arafah langsung memeriksa kondisi terkini. Alhamdulillah sudah penuh bukaannya dok, ujar Arafah. Alhamdulillah, Bu Fatimah, tenang ya, santai, saat saya bilang hembus, maka hembuskan nafasnya ya Bu, sambil perut mendorong, jangan diangkat panggulnya ya Bu, cukup angkat bagian kepala saja, Dokter Melani memberi instruksi dan memposisikan kaki Fatimah dengan posisi prosesi melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim 1, 2,3, hembus Bu. VTTT. Bagus, lagi ya Bu, 1, 2,3, hembus Bu. Dengan tangan yang terus berzikir dan Alfian pun tak henti menyebut asma Allah, Alfian tak melepaskan ciumannya di kepala sang istri, sesekali menghapus peluh yang ada di kepala dan wajah Fatimah. Ya Allah mudahkan semuanya, berikan keselamatan dan kesehatan untuk istri hamba dan anak-anak kami, doa Alfian dalam hati, air mata pun tak mampu dia bendung. Perjuangan sang istri takkan mampu dia bayar, hanya Allah yang mampu membayarnya. Iya bagus Bu, terus Bu. Semangat dek, sedikit lagi, udah nampak tuh kepalanya, ujar Arafah. Iya Bu terus Bu, buang perlahan, sudah nampak nih Bu kepalanya. Ayo Bu sekali lagi ya, agak dalam dan agak didorong perutnya ya. VTTT, bismillah Bu, sekali lagi, dan dengan bantuan dorongan dari Arafah di bagian perut. Satu utun keluar, oi, oi, oi. Sungguh suara yang begitu lantang, menggema menghiasi ruangan itu, saat utun keluar, semua menetes air mata, tak kecuali Uma dan Bunda yang juga menyaksikan, hanya saja agak menjauh. Suaranya menggema Alfian mencium seluruh bagian wajah sang istri, tak terlewatkan sedikit pun. Alhamdulillah laki-laki, ujar Dokter Melani. Tabarokawah sayang, engkau telah melahirkan satu calon imam besar, sebesar suara tangisan, menggema, ujar Alfian dan Fatimah hanya bisa tersenyum kecil, dengan air mata yang juga menetes.
Satu utun lahir, dan mulai dibersihkan oleh Arafah. Arafah sendiri yang meminta untuk mengurus keponakannya. Dan selang beberapa menit, kontraksi datang lagi, dan proses seperti sebelumnya pun dilakukan. Fatimah dengan tenang mengikut arahan dokter. Oi, oi, oi. Suara bayi kembali menggema. Alhamdulillah, sepasang bu, soleh dan soleha, ujar dokter Melanie. Tawa kecil yang tak bersuara yang diiringi air mata, tak dapat diutarakan, rasa bahagia dan juga haru. Sungguh takkan ada yang mampu menandingi kekuatan seorang wanita di muka bumi ini, bagaimana tidak, dia mampu bertahan, berjuang, sekalipun rasa sakit yang dia rasakan bagaikan 20 tulang yang dipatahkan bersamaan. Hanya wanita yang Allah karunia kekuatan itu, dan balasannya ada syahid apabila dia gugur. Maha besar Allah. Dia masih mampu tersenyum di saat melewati semua proses yang ada. Dan Fatimah berjuang 2 kali dalam satu waktu, membantah semua yang diperkirakan oleh manusia. Manusia hanya bisa berencana, penentuannya tetaplah Allah. Dan keyakinan itulah yang membuat Fatimah terus berjuang di saat keterbatasan yang dia punya. Allah telah mempersiapkan semua dengan begitu sempurna. Buah kesabaran itu tak ternilai harganya. Alfian Darmawan. Asteris. Asteris. Lemas sudah pasti, perjuangannya panjang, bukan sekedar perjuangan sebenarnya yang panjang, penantiannya pun panjang, dengan semua resiko yang dokter jabarkan, tapi keyakinan kepada yang pemilik hidup dan mati membuatnya untuk berjuang. Kini Alfian sedang menggendong bayinya bergantian, mengazani bayinya. Karena mengazani bayi yang baru lahir adalah sebuah simbolik dari harapan dan doa-doa setiap orang tua kepada anaknya yang baru lahir agar kelak dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dengan menghadap kiblat, Alfian mengumandangkan azan di telinga sebelah kanan, dan dilanjutkan dengan iqomah di sebelah kiri. Azan ia kumandang dengan lembut dan lirih, suaranya bergetar air mata tak mampu dibendung. Hari ini Alfian benar-benar menjadi laki-laki cengeng. Dokter dan perawat sedang membersihkan tubuh Fatimah. 2 baby kembar sudah telah selesai diazanin, dan kini berada dalam dekapannya, meraba mencari ASI ibunda, air mata bahagia tak dapat dibendung. Alfian tertawa kecil melihat 2 bayi kecil itu saling berebut mencari ASI, mencari kehangatan dari pelukan ibunda tercinta. Perjuangan tak sampai di situ, perjuangan masih panjang, kini mereka resmi menjadi orang tua dari 2 bayi kecil itu. Tak pernah bermimpi, diberi satu saja sudah sangat bahagia, tapi Allah berikan mereka 2 bayi kembar tak identik. Setelah bayi bermain dalam pelukan ibundanya, bayi pun ditaruh ke keranjang bayi. Fatimah pun sudah bersih, sudah berganti pakaian, kini dia dan bayi akan dibawa ke ruang rawat. Keluarganya ingin menjenguk, tapi dokter Melanie belum memberikan izin, karena saat ini Fatimah jelas sangat lelah, butuh istirahat. Disarankan besok pagi jika ingin menjenguk, yang pasti alhamdulillah semua sehat. Abi pun hanya menjenguk sebentar, awalnya dilarang, sekalipun Abi adalah pemilik RSH, prosedur tetap prosedur dan semua demi kebaikan pasien, tapi Alfian memohon, akhirnya diberi izin, tapi hanya sebentar. Abi, panggil Fatimah dengan dana masih sedikit lemas, Abi tersenyum. Tabarakallahu, anak Abi ini wanita hebat, Allah karuniakan kekuatan yang luar biasa, ujar Abi sambil mengelus kepala Fatimah. Berkah doa dan dukungan Abi juga. Doa dan dukungan kami tak berarti nak, jika engkau tak yakin. Fatimah tersenyum kecil sambil mengedipkan matanya. Abi gak bisa lama, kamu harus istirahat, besok pagi baru Abi kesini lagi, sambil mencium kening Fatimah. Oh ya Al, sudah diazanin cucu-cucu Abi. Sudah Bi, Uma pulang atau di sini? Tanya Abi kepada Uma. Uma biar di sini Bi, Bunda yang pulang, karena banyak yang harus dipersiapkan di rumah, ujar Alfian. Kini tinggal Fatimah, Alfian dan Uma yang ada di ruangan. Keadaan Fatimah juga mulai pilih, tidak selemas tadi, baby twins masih di ruangan bayi. Bi kok belum dibawa ya ke sini? Tanya Fatimah. Sabar, biasanya itu nunggu bayinya buang air kecil, untuk memastikan bahwa tidak ada penyumbatan atau lainnya. Dulu kalian juga gitu kok, Uma bersuara sambil membereskan bekas makan mereka barusan saja. Gitu ya Uma mengangguk. Jadi gimana, namanya udah disiapkan? Tanya Uma sambil melihat Fatimah dan Alfian bergantian. Sudah Uma, jawab Alfian. Siapa namanya? Uma kepo, ledek Fatimah. Hehehe, kepo sama cucu sendiri, siapa yang ngelarang hayo, balas Uma. Muhammad Azam ya Allah yang maknanya dia yang dirahmati, memiliki tekad yang teguh, karunia Allah, jawab Alfian. Masya Allah, terus untuk cucu soleha Uma. Almira Azahra Alfianisya yang maknanya putri cantik, bijaksana bercahaya dan lembut hatinya, Fatimah yang menjawab. Amin, semoga nama-nama ini akan membawa mereka seperti doa kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh-soleha, amin. Amin, ujar Alfian dan Fatimah bersamaan sembari mengusap wajah dengan kedua tangannya. Nama adalah doa, begitulah setiap orang tua saat memberikan nama kepada anak-anaknya, doa baik, dengan menghadap kebaikan dari Allah, begitu pula Alfian dan Fatimah dalam memberikan nama kedua anaknya. Tak lama kemudian pintu diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Dokter Melanie dan sang kakak tercinta Arafah, mendorong 2 keranjang bayi, yang ditunggu telah datang. Maaf ya lama, baby twinsnya lama buang air kecilnya, ujar Dokter Melanie. Tapi sekarang sudah kan dok? Tanya Alfian. Alhamdulillah sudah, dan mereka pun juga sudah haus. Asinya gimana dek? Tanya Arafah. Ada kak, tapi belum banyak. Gak apa-apa, dia berproses, nanti telah diasikan biasanya akan semakin keluar, istilahnya perlu pancingan, ujar Dokter Melanie.
Namanya belum dikasih, nanti biar dokter Arafah saja ya yang nulis, saya permisi dulu. Baik dok, jazakillah khairan dok untuk semuanya. Sudah tugas saya bu, melihat ibu dan baby sehat itu sangat membahagiakan, ya kan dokter Arafah? Arafah mengangguk setuju. Dokter Melani pun keluar, dan Arafah membantu Fatimah memberikan ASI dengan bergantian. Harus seimbang dek, jangan kiri saja memberi ASI, agar produksi ASI pun seimbang. Fatimah mengangguk dan menukar posisi Azam yang awalnya di ASI kiri dipindah ke kanan, begitupun dengan Azahra. Setelah selesai memberi ASI, baby twins pun dimasukkan kembali ke keranjang mereka. Siapa nih namanya? Sambil memegang spidol dan bersiap menulis nama keponakannya. Muhammad Azam Etiaullah dan Almira Azahra Alfianisya, jawab Alfian. Masya Allah, rangkaian yang indah, pasti bermakna indah juga. Alfian menyodorkan handphonenya, yang telah tertulis nama kedua anaknya, agar sang kakak ipar lebih mudah dalam menulis nama anak-anaknya. Panggilannya apa nih? Kalau menurut kakak apa? Azam dan Azahra, tapi kalau Azahra nanti yang nyahut ada 3. Siapa kak? Kamu, bundanya kak Hafiz dan si baby twins. Oh iya, kan nama bundanya Hafiz Rianti Azahra iya kan, ujar Uma. Ambil depannya aja kalau gitu, tambah Uma. Azam dan Almira, ujar Alfian memastikan. Itu kan menurut Uma, ya gimana baiknya di kalian aja. Apapun itu semua baik kan, jadi mau dipanggil apapun artinya tetap baik, ujar Arafah. Pules ya tidurnya abis ASI, ujar Uma sambil melihat ke keranjang cucunya. Oh ya kak, Adam gimana? Adam aman, dia sama Bibik, abahnya pun nelfon udah datang kok. Fa kapan bisa pulang? Itu biar dokter Melani saja yang memutuskan, kan kakak cuma membantu. Biasa kalau persalinan normal, jika memanggil sudah memungkinkan untuk pulang, besok juga udah bisa pulang kok, ujar Uma. Alfian tak henti menggenggam tangan Fatimah, senyum simpul pun tak lepas, rasanya kebahagiaan itu sudah lengkap, tak ada celah sedikit pun, Allah memberikan hadiah itu dengan sangat sempurna. Setelah dipastikan kondisi Fatimah dan baby twins baik, mereka pun diizinkan pulang ke rumah mereka, alias rumah bunda, bukan rumah Abi. Uma percaya dimanapun sang putri, dia akan diperlakukan dengan baik, karena itu sudah terbukti bahkan di saat Fatimah terpuruk, bunda tetap memberi semangat dan dukungan, bukan menganggap Fatimah menantu, tapi menganggap Fatimah adalah putrinya. Fatimah dipapah menuju kamar, dengan baby twin ada dalam gendongan nenek bunda dan uti Uma. Kamar sudah dihias dengan sangat indah, nuansa putih biru mendominasi. Dengan 2 keranjang bayi di sisi kanan. Masya Allah, indah sekali, ini bunda yang siapkan. Bareng-bareng sama Bunga dan Arafah juga, jawab bunda. Merebahkan tubuhnya dengan bersandar di dinding ranjang, karena bagaimana Fatimah belum bisa beraktivitas maksimal, masih ada luka yang harus Fatimah sembuhkan. Azam dan Almira ditidurkan di ranjang yang sama. Jika siang begini mereka lebih banyak tidur, tapi kalau sudah lewat pada maghrib, mereka mulai membuat semua sibuk, bahkan tak jarang pukul 2 atau 3 pagi Fatimah batu bisa terpejam, begitulah pejuang. Bahkan Alfian sempat berkata, nih jam tidurnya dibalik, udah kayak kelelawar aja, siang tidur, malam melek, hadih, ujar Alfian saat harus ekstra melek. Bersyukur Abi bersedia stay di RSH, gak terbayangkan jika dia juga harus stay di RSH. Bukan memikirkan tentangnya, tapi memikirkan sang istri, mungkin jika babynya 1, masih bisalah, ini 2, belum lagi saat keduanya sedang benar-benar haus, tak jarang Alfian mengacak-acak rambutnya. Mungkin kalau dia bisa menghasilkan ASI, dia akan rela ikut memberi ASI. Sungguh Allah memberikan kalian para wanita kekuatan super, ujarnya saat baby twins telah terlelap dan jam menunjuk pukul 3 pagi. Kini Alfian sudah merebahkan tubuhnya di samping Fatimah, matanya tak dapat diajak kompromi, Fatimah berkali-berkali memainkan rambut sang suami, memberi rasa rileks, desen itu membuatnya langsung terlelap. Fatimah pun mulai ikut terlelap. Dan tepat azan subuh berkumandang, Alfian mengucek matanya, masih mengantuk, bahkan sangat mengantuk, tapi panggilan Allah telah dia dengar dan harus segera ditunaikan. Fatimah pernah berkata, jangan kamu meninggalkan sholat, karena banyak orang yang telah mati, ingin hidup kembali untuk sholat. Beranjak dari ranjang, mengecek Azam dan Almira, memastikan masih aman, lalu menuju kamar mandi untuk wudhu, lalu berlanjut melaksanakan sholat subuhnya. Sejatinya lelaki itu sholatnya adalah di masjid, tapi ada rasa tak tega meninggalkan Fatimah, jadi Alfian lebih memilih sholat di rumah. Selain sholat, bertilawah sejenak, lalu menghampiri Fatimah yang masih terlelap, ditariknya rambut Fatimah yang menutupi wajah ke arah belakang telinga. Terukir senyum tipis di pipi Alfian menyaksikan indah dan begitu sempurna ciptaan Sang Maha Kuasa, tak ada celah sedikit pun. Mencium kening Fatimah sekilas, dan yang mendapat ciuman merasakannya, membuatnya menggeliat kecil. Kok bangun, tidurlah sebentar lagi, nanti Hubi siapkan air hangat untuk mandi, ujar Alfian. Ya rasa kantuknya masih mendominasi, memeluk pinggang Alfian yang duduk di sampingnya, membuatnya nyaman. Hubi sudah sholat, udah, jawab Alfian dengan terus menyisir rambut Fatimah dengan jari-jarinya. Hubi kenapa gak tidur lagi? Gak apa-apa, pengen manjain istri aja, jawabnya singkat. Fa baik kok, dengan mata terpejam. Hubi yakin, istri Hubi ini emang baik, gak diragukan. Tidurlah, Hubi tahu ini tidak mudah, tapi Hubi juga tahu, kamu gak bakal mengeluh. Fa sangat menikmati momen-momen ini Bi, jazakallah khairan sudah setia mendampingi Fa.
Kebalik, Hubi yang harusnya mengucapkan terima kasih, karena engkau membuatku bisa dipanggil Abi, karena engkau membuatkan mendapat 2 buah hati, karena perjuanganmu selama ini, Allah berikan hadiah terbaik. Jazakillah khairan istriku, wa jazakallah khairan suamiku, jawab Fatimah, aku apa tanpamu, tambahan Fatimah. Engkau menahan sakit yang tak dapat aku bayangkan sakitnya, kini air mata Alfian menetes mengingat perjuangan Fatimah di ruang persalinan dan air mata itu mengenai pipi Fatimah. Fatimah pun membuka matanya, dan melihat ke atas ke arah Alfian. Rasa sakit itu sudah terbayang Bi, dan bahkan aku sudah tak ingat lagi dengan rasa sakit itu, melihat 2 amanah Allah itu, hilang sudah rasa sakit dan takut yang dulu pernah ada. Aku bahagia dan sangat bahagia, Allah menguji, tapi Allah juga memberi, mulai dari awal pertemuan kita, ujar Fatimah menghapus air mata yang ada di pipi Alfian. Bahkan saat Hubi memutuskan untuk tetap menikah Fa dalam keadaan koma. Merawatku, tanpa kenal lelah, menemaniku, dengan ketidakpastian, memberiku semangat, berjuang, merangkul saat aku terpuruk, menemaniku berjuang untuk 2 kesayangan kita. Nikmat Allah begitu besar, buah kesabaran itu sungguh tak ternilai, ujar Fatimah panjang lebar, dengan senyum mengembang. Engkau yang mengajarkanku banyak hal, hingga Hubi punya berjuta keberanian menentukan, ujar Alfian dan langsung menghujani Fatimah dengan ciuman. Dan engkau juga membuatnya punya banyak harapan, harapan bahagia hingga ke janahnya, balas Fatimah. PR kita masih banyak, membimbing mereka menjadi anak yang soleh-soleha, terus di sampingku, berjuang bersamaku, ujar Alfian, kini tatapan mereka melihat dia keranjang yang menjadi tempat tidur Azam dan Almira. Ya Bi, teruslah juga membimbingku, aku ini wanita biasa, butuh dibimbing, jangan pernah bosan ya. Mana mungkin Hubi bosan, malah pengennya gini terus. Jangan, kok jangan. Kalau gini terus, kapan Azam dan Almira dewasa, emang mau gitu mereka bayi aja, kan Fa pengen lihat mereka tumbuh, menjadi dewasa, menikah. Hahaha, maksud Hubi itu bersama terus, cukup maut yang memisahkan. Amin, jawab Fatimah. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, bisa menyaksikan semua kebahagiaan mereka, tambah Alfian, dan lagi-lagi Fatimah mengaminkan. Tunggu, ujar Alfian dengan mengerutkan keningnya, kayaknya gak enak lah kalau sayang selalu bilang Fa dan Fa, harus dirubah, jadi Uma, jangan Fa lagi, terus panggil Hubi dengan panggilan Abi. Fa setuju, lalu menutup mulutnya, maksud Uma setuju, tapi saat seperti ini biarkan Uma tetap panggil Hubi ya, kecuali di depan anak-anak, karena kan itu panggilan kesayangan. Siap Uma Twins, hehehe. Mereka pun tertawa, dan tak lama kemudian Azam dan Almira terbangun bersamaan, mulai deh membuat Abi dan Uma mereka kelimpungan, tapi bahagia. Ya, perjalanan hidup kita hanya Allah yang tahu, kita hambanya tugasnya adalah berusaha, tapi ingat jangan lupa berdoa. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Jangan pernah lelah untuk berjuang dan memohon kepadanya, dalam setiap panggilannya solat datang. Manusia diwajibkan berusaha, sekalipun mungkin akan gagal, sekalipun hasilnya tak sesuai harapan, percayalah Allah pun punya banyak kejutan untuk setiap hambanya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tamat